Seorang mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Dunia Anugrah, pendidikan berduka atas meninggalnya mahasiswa. Pemirsa, penyebab jatuhnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra masih Badan saya itu setengah hidup aja. Waktu saya berdoa di yang seminggu sebelumnya itu ada malaikat banyak sekali. Kenapa ini ada satu Grim Reaper, tapi warnanya putih. Kita merasa kita ini mungkin yang paling ngerti, paling sayang dia gitu. Kita tuh siapa sih? Apa yang harus dimaafkan? Timi nggak ada salah sama saya. Hari ini kita Cahaya Bagi Negeri, sebuah kehormatan. Sudah kedatangan Ibu Saran ke Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih Bu atas waktunya. Atas nama Cahaya Bagi Negeri berduka cita Bu atas peristiwa yang terjadi. Sosial media kita kan rame banget ya Bu ya. Secara pribadi yang Ibu rasakan ketika Ibu akhirnya mendengarkan sebuah pemberitaan yang nggak benar gitu. Sebagai seorang ibu, yang Ibu rasakan apa Bu saat itu? Penggambaran Timi, ya itu sih. Penggambaran Timi dalam arti spesifik Bu? Timi yang kita kenal, yang saya kenal, yang teman-teman dekatnya kenal dengan yang digambarkan di media gitu. Contohnya nih misalnya ya di video dia itu kan ada yang dia videonya gini-gini, gini-gini, gitu. Nah itu tuh digambarkan bahwa itu salah satu ciri gayanya orang yang memang berpenyakit mental gitu, gitu. Nah, padahal saya tahu itu scene-nya itu bahwa dia itu kan dapat tugas untuk membuat yang puisi seperti itu, gitu. Jadi dia punya teks di bawah yang harus dia baca dan kemudian ini kameranya seperti itu kan jadi gini-gini kan bukan orang yang memang profesional. Kalau profesional mungkin sudah terbiasa atau ada teleprompter atau apa. Ini kan enggak gitu. Jadi dia gini gitu. Tampilannya tuh yang seperti itu gitu. Kemudian lagu dia yang juga sekarang banyak versinya ya gitu. Saya nggak sakit hati dengan banyak versi itu gitu. Hanya ada yang mempertanyakan juga, misalnya bekerja setiap hari hati murung gitu kan, terus namaku Timothy dari Bandung gitu. Bagi kita it is just murni rhyming gitu, karena pilihan-pilihan kata yang dia bisa pakai itu kan memang tidak seluas orang yang terus-menerus bahasa Indonesia gitu. Jadi Bandung rhyming with murung is just normal for me gitu. Itu hal-hal seperti itu. Oh berarti banyak ya, maksudnya hal-hal yang mungkin sudah kita lihat di sosial media, apalagi saat itu kan ramai banget ya Bu ya sosial media kita Bu. Tapi mungkin bagi penonton kita yang belum mengerti konteksnya, mungkin saat itu apakah dia semester berapa Bu? 7. Semester 7? Ya. Jurusan? Sosiologi. Sosiologi berarti ya Bu ya? Iya. Dan sudah mau tahap ke tertuju skripsi ya Bu? Iya. Tapi boleh cerita nggak Bu, ketika peristiwa itu terjadi gitu Bu, sebenarnya kan apakah ada firasat? Gak ada, gak ada. Yang 1 minggu sebelumnya saya berdoa dengan cara yang berbeda, seperti yang saya sampaikan di podcast dan sebagainya. Itu betul-betul full jiwa-jiwa gitu. Tidak ada terbersit pun atau ada gambaran apapun mengenai Timi, gitu. Ada yang di antara 1 minggu itu memang ada hal yang saya tidak kisahkan ke pemirsa luar gitu ya, gitu. Yaitu ada salah satu hari di mana waktu saya berdoa di yang seminggu sebelumnya itu ada waktu saya rasakan malaikat banyak sekali di sekeliling itu, banyak sekali gitu. Kemudian tapi di dalam doa itu kok kenapa ini ada satu Grim Reaper, tapi warnanya putih gitu. Biasanya gambaran kita itu kan Grim Reaper tuh warnanya hitam atau apa yang ngeri-ngeri kayak di komik gitu ya. Ini kenapa, saya sampai bilang kenapa ada satu Grim Reaper tuh di situ tapi putih,
gitu. Dan saya sama sekali tidak ada pikiran kemanapun ya, karena saya pikir mungkin ini yang dikirimkan untuk jiwa-jiwa yang saya doakan juga gitu, karena betul-betul saat itu tuh tidak bisa melakukan hal yang lain selain mendoakan jiwa-jiwa, itu aja. Ya, kita mau ngajak kalian semua nih, jika saat ini mungkin kalian punya pergumulan masalah, kalian lagi menyimpan suatu beban yang berat banget, bingung nggak tahu mau cerita sama siapa, ada layanan doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kalian bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini, karena ada tim layanan doa dari Cahaya Bagi Negeri yang mau berdoa buat kalian 1x24 jam. Pokoknya langsung hubungi aja nomor-nomor di bawah ini. Berarti waktu itu pagi itu dia pamit sama ibu untuk sidang skripsi atau seperti apa? Boleh diceritain, Bu? Oke. Mungkin lebih baik dari pagi. Pagi itu jam 5:30 pagi, dia itu punya waktu saat teduh bersama-sama rekan-rekan yang mau baptis. Ya, karena tanggal 9 November harusnya dia baptis. Dibaptis, Bu? Iya. Ya. Nah, jadi di hari Rabu itu, setiap Rabu malam itu ada kelas baptisan selama 12 minggu gitu. Dan dia konsisten selama 12 minggu itu berarti? Iya, iya. Nah, selama 12 minggu itu juga mereka saat teduh setiap hari, kelompok itu gitu, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama bersama dengan gembalanya gitu. Itu saya masih dengar, jadi karena kita tinggal 2 tingkat ya gitu. Kalau saya pakai lantai 1, dia di lantai 2, kalau sebaliknya juga begitu. Nah, dia itu lagi di lantai 1, saya di atas di lantai 2. Saya masih dengar dia baca firman itu, saya masih dengar gitu. Kemudian ya udah siap-siap dan sebagainya. Biasanya dia memang masak sendiri. Wow. Ya, dia setiap hari masak sendiri. Memang dia suka masak. Ya, jadi setiap hari dia siapkan makanannya dia untuk dia bawa bekal dan sebagainya itu. Gitu. Kemudian jam 8 itu dia di atas untuk ganti jaket. Terus saya tanya, hari ini kamu bimbingannya jam berapa? Karena saya sudah tahu bahwa dia mau bimbingan. Dia bilang jam 12. Saya bilang, kenapa? Ini baru jam 8, kenapa mau berangkat cepet-cepet? Dia bilang kan mau jalan kaki santai-santai aja, Mami. Gitu. Kemudian dia bilang juga bahwa nanti pulangnya likely maleman, Mami, karena mau langsung ke gereja. Ya, kelas baptisan gitu. Oke. Sudah. Itu aja. Gitu. Habis itu dia pamit, saya nggak ikut ke bawah gitu ya, saya tetap di atas di lantai 2 ya, udah dia pergi aja. Nah, saya masih tetap di lantai 2 itu, terus jam 9 lebih itu saya dapat telepon dari dosen pembimbing skripsinya bahwa ibu segera ke rumah sakit Sanglah. Gitu. Dan setelah di rumah sakit itu, Bu? Ya, Timi sudah di IGD, sedang diobservasi, ya sudah seperti itu. Ada sempat, berarti ibu saat itu masih sempat berbicara sama dia? Memang kondisinya itu terlentang seperti itu ya, dan karena pada saat saya datang, saya diberitahu bahwa itu jatuh dari lantai 2 begitu, dan kemudian kalau di berkas rumah sakit itu tertulisnya itu jatuh dari lantai 3. Di berkas gitu. Rumah sakit ya? Iya, jadi yang saya nggak tahu ini yang betul yang mana. Jadi saya cuma tanya sama Timi, Timi, ini ada yang bilang lantai 2, ada yang bilang lantai 3, yang betul seperti apa? Dia bilang lantai 4, Mami. Udah, setelah itu saya hanya fokus untuk menguatkan dia gitu. Timi pegang tangan Tuhan Yesus ya, gitu. Jadi saya nggak mengharapkan dia banyak ngomong apapun, gitu. Setelah pemeriksaan radiologi, CT scan gitu, kemudian kembali lagi ke IGD, baru dia mungkin biusnya udah mulai udah mulai berkurang mungkin, gitu. Jadi makanya dia minta bius gitu. Nah itu baru dia saya tenangkan lagi, dia minta mau duduk
gitu, dan kemudian mau minta minum juga gitu. Tapi ya saya cuma bisa bilang bahwa belum bisa ya, tunggu ini masih diperiksa gitu. Sepanjang Timi ditolong itu saya akan terus berdoa. Tapi waktu damai sejahtera Tuhan saat itu turun, saya stop. Saya nggak minta apa-apa lagi. Karena saat itu saya tahu, oh ya ini Tuhan lebih sayang sama Timi. Gitu. Jadi mereka belum beritahukan ke saya pun, saya tahu ini Timi pasti lebih disayang sama Tuhan. Jadi kalau Timi dibawa sama Tuhan itu sudah something yang terbaik. Ibu kan membesarin dia dari kecil ya Bu ya, apalagi kalau kita lihat di podcast itu Ibu bercerita secara detail tentang gimana membesarkan dia, apalagi Ibu juga merawat ya kan. Kalau melihat seorang anak bertumbuh SD, SMP, SMA itu sangat panjang ya Bu prosesnya ya, apalagi Timi adalah anak satu-satunya ya Bu ya. Tadi ada statement Ibu yang bilang Tuhan lebih sayang sama dia, Yesus lebih sayang sama dia. Di titik apa Ibu bisa berkata seperti itu? Karena kan pastilah sebagai orang tua dia udah mau kuliah, udah mau skripsi, udah mau lulus kayak gitu kan. Kenapa Ibu bisa berstatement seperti itu, Bu? Terus terang, saya juga nggak tahu. Iya gitu, tapi pada saat kamu merasakan damai sejahteranya Tuhan yang seperti itu, nggak ada hal lain yang bisa kita reaksikan dari hal itu selain bahwa oh iya memang ini paling baik demikian gitu. Kita tuh siapa sih? Kita merasa kita ini mungkin yang paling ngerti, paling sayang dia gitu. Tapi Tuhan itu lebih sayang dan dia bisa menyayangi dengan cara yang mungkin kita ndak bisa pikirkan. Gitu. Kenapa Ibu bisa dapat respon yang seperti itu ya Bu? Apalagi kan setiap orang kalau dia kehilangan orang yang sangat dicintai, apalagi kita juga banyak ngobrol dulu sama beberapa orang ya, dia bahkan bergumul puluhan tahun kayak gitu kan. Dia bahkan kepahitan sama Tuhan, dia bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, apa yang membuat Ibu punya respon hati seperti itu? Apakah nggak ada penyesalan kayak gitu? Tuhan, kan biasanya kita marah sama Tuhan, kenapa harus diambil Tuhan? Nah dari secara Ibu secara pribadi? Kenapa harus diambil? Saya nggak pernah. Tapi bahwa saya hancur, iya. Dan itu terjadinya di besoknya. Hancur dalam arti Bu? Rasanya nggak kuat banget, gitu. Karena ada terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan gitu ya, kenapa harus begini, kenapa itu dan sebagainya gitu. Tapi ya itu setelah dari rekan saya juga membantu untuk healing saya dan minta untuk saya memaafkan dan juga mengikhlaskan Timi. Saat itu juga saya rasakan kelegaan yang luar biasa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya tuh seakan-akan, ya bukan seakan-akan ya, jadi menguap gitu. Yang tadinya itu menyesakkan banget di hati itu ya, itu udah jadi ringan. Menyesakkannya itu Bu lebih kemana saat itu Bu, setelah peristiwa itu? Apa yang buat Ibu sesak saat itu sampai Ibu harus memaafkan dan mengikhlaskan? Pertama, teman saya bilang bahwa jiwanya Timi ingin supaya kita ini memaafkan dia dan mengikhlaskan. Itu pertanyaan pertama saya adalah apa yang harus dimaafkan? Timi nggak ada salah sama saya, gitu. Bahkan dia anak yang sangat baik. Berkali-kali saya itu sangat bersyukur. Bisa-bisanya saya punya anak baik banget begini. Ya. Mungkin Ibu boleh cerita kali ya, waktu proses saat itu kan kalau nggak salah ada video lilin-lilin, saat itu Ibu juga menyampaikan satu kata atau apa buat teman-temannya. Apa yang Ibu sampaikan saat itu ketika kita hanya menonton ya, menyaksikan video lilin-lilin itu, semua teman-temannya berkumpul di kampus, bawa lilin kayak gitu kan. Kita lihat itu sebagai bentuk
dia jadi cahaya dan terang itu ya Bu ya untuk sekitarnya, atau seperti apa Ibu melihat itu Bu? Actually itu adalah waktu doa bersama. Itu setelah pemakaman atau apa Bu? Ya, di hari yang sama dengan kremasi. Oke. Ya, di hari yang sama dengan kremasi. Jadi selesai kremasi sore, malamnya kita berkumpul sama-sama dan itu diberitahukan itu more than 1,000 itu orang-orangnya. Lebih dari 1,000 orang. Oh, yang kumpul saat itu? Ya, Wow. iya, dan yang dari prodi sosiologi itu dari angkatan pertama mereka pun ada katanya. Wow. Gitu. Jadi sangat merasakan dukungan dan doa untuk Timi. Jadi di situ saya sebetulnya nggak banyak bicara juga yang lebih ke arah memori, hal-hal yang sweet gitu, karena dia memang orang yang sweet banget. Kalau misalnya bahas memori yang sweet yang paling Ibu ingat, mungkin ya dalam lingkup kampus kali ya Bu, yang sangat membekas banget itu apa sih Bu? Apakah ya mungkin ada ya, kayak misalnya dalam prosesnya Ibu kayak masih kebayang ketika mungkin ngobrol kah, jalan kah, atau apa Bu yang menurut Ibu dia paling sweet itu? Semua yang dia lakukan itu sweet. Tetangga kita di Bali itu aja, aduh kakak Timi ini lembut sekali ya gitu. Itu udah berkali-kali ngomong seperti itu. Aduh kakak Timi ini kalau jadi pasangan pasti baik sekali ya, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu ya memang aslinya dia memang begitu. Gitu, dan itu nggak dibikin-bikin, dan saya juga tidak merasa membentuk dia seperti itu gitu. Memang dia bawaannya se-sweet itu, and it is true. Dia juga secara khusus berdoa buat Ibu ya? Maksudnya boleh cerita bagian itu nggak sih Bu? Kenapa dia berdoa buat Ibu saat itu? Saya selama 1 minggu itu kan, itu hadirat Tuhan terlalu kuat. Sampai kayaknya secara fisik saya sudah nggak kuat lagi untuk berdiri. Gitu, itu terlalu kuat gitu. Jadi karena saya belum bisa ketemu dengan gembala di gereja, gitu. Jadi Timi kemudian menawarkan, udah saya doain ya Mami, gitu. Ya sudah, dia doakan. Ya itu, yang saya heran begitu dia selesai doa, itu kayak kerannya kayak ditutup, gitu. Saya tadinya nggak ada tenaga dan sebagainya, itu langsung saya kayak jiwa saya kembali full. Secara spesifik Bu, apa yang dia doakan saat itu sama Ibu Bu? Ya kalau misalnya Ibu masih ingat. Ya Tuhan, supaya Mami boleh kuat, supaya Mami ini Mami, kan dia tahu bahwa yang dia tahu hanya bahwa saya itu sedang berdoa untuk jiwa-jiwa, gitu. Tapi saya tidak bicarakan mengenai hal-hal yang terlalu ngeroh gitu ya, gitu, karena dia juga masih dalam pembelajaran kan, baru mau baptis, gitu. Jadi saya batasi juga mendiskusikan semua yang terlalu, saya rasa terlalu ngeroh, saya nggak diskusikan sama dia. Dia hanya tahu bahwa ini Mami lagi banyak berdoa buat jiwa-jiwa, gitu. Itu aja. Dan ya dia bilang minta supaya Tuhan yang kuatin Mami, supaya Tuhan yang tolong kondisinya Mami juga nggak ngerti kenapa bisa begini, seperti itu. Wow. Tapi secara pribadi berarti kalau kita dengar ya, Ibu juga berarti pendoa ya Bu ya? Ibu punya waktu khusus untuk berdoa, boleh cerita bagian itu Bu, apa yang membuat Ibu juga mau berdoa buat jiwa-jiwa? Dari sejak ayah saya meninggal itu saya masih SMA. Itu ada pendoa yang juga berdoa buat keluarga kita gitu ya. Dan di dalam doa itu dia spesifikkan panggilan kita anak-anak papi satu-satu.
gitu. Dan untuk saya itu adalah memang untuk bersimpuh di hadapan Tuhan gitu. Nah, dengan berjalannya waktu dari sejak bapak saya meninggal sampai saat ini itu sebetulnya up and down gitu. Tapi deep down saya selalu tahu bahwa panggilan saya memang untuk berdoa gitu. Jadi pada saat saya agak lari nih, agak nyimpang gitu, tetap selalu akan ada saat-saat di mana tiba-tiba misalnya lagi duduk-duduk kayak gini, lagi ngobrol gini, terus tiba-tiba wah ini harus berdoa nih. Udah saya masuk kamar berdoa yang kayak gitu-gitu. Jadi ya siapapun apapun yang saat itu Tuhan taruh ya sudah. Itu aja yang saya doakan. Apakah mungkin Tuhan juga udah mempersiapkan ibu dengan saat itu Timi berdoa buat ibu juga berdoa buat 200.000 jiwa-jiwa. Kenapa ibu saat itu yakin bahwa dia sudah bersama Yesus? Itu respon yang ibaratnya dalam arti kan Tuhan mungkin taruh itu di hati ibu atau seperti apa? Pasti ya, saya rasa. Memang waktu yang seminggu sebelumnya itu ya saya banyak berdoa gitu. Dan itu rasanya memang badan saya itu setengah hidup aja gitu. Dan itu nangisnya, rasa tersiksanya itu sudah saya rasakan sepanjang minggu itu. Gitu. Cuma yang saya pikir, oh saya sedang menangisi jiwa-jiwa, saya sedang merasakan sedihnya jiwa-jiwa itu, atau frustrasinya mereka, atau kesedihannya mereka, atau apapun. Karena di momen-momen doa yang lain gitu, kalau misalnya pas Tuhan bawa untuk doakan, itu mostly saya seperti bisa merasakan hal itu gitu. Misalnya sakit melahirkan jiwa-jiwa gitu, itu saya bisa rasakan sakit gitu. Dan misalnya ada rasa yang apa ya, kayak nyesek sekali gitu, itu saya betul-betul bisa rasakan gitu. Jadi makanya yang di waktu 1 minggu itu sudah campur aduk semuanya gitu. Jadi ya setelah kejadian Timi itu mungkin saya nggak sampai kayak nggak karu-karuan banget, karena nggak karu-karuan bangetnya sudah lebih dulu mungkin ya gitu. Cuma saya nggak tahu bahwa part of itu mungkin saya menangisi Timi juga, saya juga nggak tahu. Ketika ibu tadi dengan sangat yakin bilang bahwa Yesus lebih sayang Timi gitu kan, itu kan pasti juga sebuah proses yang Tuhan taruh di hati ya. Maksudnya dalam arti kan ketika kita kehilangan ya pasti sangat terpuruk sekali, mungkin butuh proses dan waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan disembuhkan oleh waktu ya gitu Bu. Apa yang membuat ibu bisa sekuat ini Bu? Mungkin ya. Tuhan tuh sudah bekerja terlalu banyak di hidup saya. Saya sudah merasakan hidup enak, hidup mewah, sampai hidup yang gak punya apa-apa. Saya ngerasain banyak mujizat Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu sudah jadi sesuatu yang ada di saya gitu, bahwa semuanya ini bukan kita punya. Gitu. Saya mengalami saat-saat yang dulu yang hal terkait finansial misalnya gitu, sampai saya bisa melihat bahwa duit itu bukan apa-apa, it is just number. Sampai yang seperti itu, mungkin saya pikir itu mulai membentuk saya sampai bisa seperti itu, karena ya semuanya memang only by grace, bukan
bukan karena kita kuat atau karena apa gitu. Jadi kalau ditanya sama orang juga kenapa ya aku bisa begitu, I don't know, it is just ya memang begitu. Memang semuanya punya Tuhan. Jadi apa? Memang paling bagus itu Tuhan itu pasti tahu yang terbaik kok. Gitu. Tapi secara pribadi ketika mungkin saat itu pemakaman, ibu datang, apa yang ibu doakan saat itu? Apa yang ibu sampaikan kepada Tuhan Yesus sehingga kayak ibu sudah melepaskan, mengikhlaskan gitu, dan ibu sudah berdamai dengan itu? Apa yang ibu doakan kepada Tuhan Yesus spesifik kepada Timi saat itu? Saya hanya ucapkan selamat jalan aja untuk Timi gitu, karena setelah hancur-hancurnya saya di Kamis subuh itu, dan kemudian Tuhan sudah kasih kelegaan itu, ya sudah lega gitu. Dan saya betul-betul bisa rasakan bahwa ini tidak seperti sebelumnya, dia bersama dengan Tuhan gitu. Jadi saya ya selamat jalan aja. Oke Bu, ini nanti kita akan ngebahas tentang menghakimi ya tadi ya. Kita ngebahas tentang sosial media, yang nanti juga ngebahas yang kemarin juga lagi rame ada bulian dan lain-lain itu Bu ya. Tapi sebelumnya Bu, untuk menutup segmen ini Bu, sebelum masuk ke yang satu lagi, boleh nggak Ibu lihat ke kamera kita, berdoa buat mereka yang mungkin saat ini lagi merasa kehilangan Bu. Mereka lagi merasa nggak bisa, mereka pahit sama Tuhan. Kenapa Tuhan harus ambil anak aku, harus ngambil istri, keluarga dan lain-lain. Mari kita berdoa. Bapak, kami datang bersama-sama mengangkat setiap hati yang terluka, mengangkat setiap jiwa yang sedih, yang rasanya berat sekali akan semua kehilangan yang dirasakan. Saat ini kami berdoa ya Bapak, Allah kami yang hidup, Engkau yang membalut segala sakit, segala luka, Tuhan yang mengangkat setiap beban dan menggantikan dengan sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Bapak, kami tahu Engkau sangat besar kasih-Nya atas setiap kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang besar. Bapak, Engkau yang mengerti kami sampai hati kami yang terdalam. Karena itu kami minta ya Bapak, supaya Engkau yang berbicara atas setiap kami masing-masing. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang lebih mengerti setiap hal yang kami perlukan, setiap hal yang menjadi kesesakan hati kami, setiap hal yang menjadi beban hati kami, segala luka kami, Tuhan Engkau sudah menanggungnya. Karena itu kami percaya Tuhan, bahwa saat ini juga pertolongan yang dari Tuhan, kelepasan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kelegaan dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh-sungguh bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Wah. Ya, kita mau ngajak kalian semua nih, jika saat ini mungkin kalian punya pergumulan masalah, kalian lagi menyimpan suatu beban yang berat banget, bingung nggak tahu mau cerita sama siapa, ada layanan doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kalian bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini, karena ada tim layanan doa dari Cahaya Bagi Negeri yang mau berdoa buat kalian 1 kali 24 jam. Pokoknya langsung hubungi aja nomor-nomor di bawah ini.